Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menyajikan tentang LK11A8 koneksi antar materi dengan judul Kesimpulan dan Refleksi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novita Dewi Rosalia. Saya adalah seorang guru kelas di SD Negeri 2 Poyong. Saat ini saya adalah JGP Angkatan 10 tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek. Filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, proses pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kekuatan, kodrat alam, dan zaman yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan serta keterampilan kecakapan kepada anak-anak yang keduanya dapat memberikan manfaat bagi anak-anak baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sebagai manusia dan masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Gagasan atau ide pendidikan sesuai dengan pemikiran KHD, yaitu sistem Among, kodrat alam dan kodrat zaman, asas trilogi pendidikan, asas trikon, tripusat pendidikan, menghamba pada anak, pendidikan budi pekerti, dan bermain adalah kodrat anak. Nah, di refleksi pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang refleksi pemikiran pendidikan KHD, saya mempunyai keyakinan bahwa yang pertama, pusat pembelajaran adalah guru. Guru harus aktif ceramah. Murid adalah objek pembelajaran. Yang kedua, keberhasilan pembelajaran adalah jika siswa mencapai KKM. Kognitif adalah yang paling utama. Yang ketiga, suasana terbaik dalam pembelajaran adalah keadaan hening. Siswa duduk rapi mendengarkan materi dari guru. Yang keempat, pembelajaran lebih efektif bila dilakukan di dalam kelas. Yang kelima, ketuntasan penyampaian materi lebih utama dibanding karakteristik atau gaya belajar. Yang keenam, durasi pembelajaran lebih efektif dengan metode ceramah yang didominasi oleh guru. Nah, di sini adalah suasana pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. Siswa hanya duduk mengerjakan soal sesuai perintah dari guru. Refleksi kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang refleksi pemikiran pendidikan KHD, saya menyadari bahwa pemikiran saya selama ini kurang tepat. Saya menyadari bahwa guru harus menjadi fasilitator murid agar mereka dapat mengalami sendiri dalam proses memperoleh pengetahuan, memberikan kesempatan murid untuk memberikan pendapat, berkreasi, aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran harus menyeluruh dalam aspek afektif, kognitif, psikomotor, sosial, dan budaya. Lalu, pendidik harus bisa menjadi teladan, memotivasi belajar, dan mengikuti perkembangan belajar murid. Lalu, pembelajaran dengan sistem Among yang menerapkan pola asi, asah, asuh lebih efektif dalam menuntun anak untuk membangun pengetahuan dan budi pekerti agar mereka dapat memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Kemudian, pembelajaran ternyata dapat kok dilakukan di luar kelas. Lalu, pendidik harus memperhatikan minat, bakat, dan gaya belajar sesuai kodrat alam dan zaman murid. Dan yang terakhir, guru menyajikan pembelajaran yang menyenangkan melalui permainan dan lain-lain, serta menyisipkan ice breaking di sela pembelajaran, tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Refleksi ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di refleksi ketiga, hal yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran yang lebih baik dan sesuai dengan pemikiran KHD adalah tak lagi menuntut murid, namun lebih menuntun.
murid sesuai dengan kodratnya. Lalu, merancang pembelajaran abad 21 yang aktif, efektif, kritis, menyenangkan, komunikatif, dan kolaboratif, serta menerapkan budaya positif melalui literasi dan kebiasaan lainnya. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.